Nah teman-teman, ini saya lagi duduk di kantor, datanglah ya Gus Soleh ini. Nah, begini Gus, kan kita ini lagi masuk masa pemilu nih ya. Nah saya ingin tahu ya, itu banyak ya diberitakan bahwa seluruh pesantren ya sudah tidak mau Ganjar sama Mahfud, tapi semua kembali minta untuk hanya milih Prabowo dan Gibran. Apa betul gitu? Ya, sama sekali tidak, Pak Eros. Ya. Gus ini 17 tahun di pesantren. Jadi tahu betul, bukan cerita sampai punya anak dua. Pernah digontong, pernah ditepu ireng, pernah ditambak beras, pernah dicukir, ya kan? Pernah terakhir kuliah itu masih mondok di Darul Ulum. Jadi hafal betul lah. Hafal betul. Oh, ya. 17 tahun. Kira-kira gimana tuh? Gak bisa. Yai itu kerajaan kecil sendiri. Jadi umpamanya ya, PBNU nih, alhamdulillah saat ini kan menyatakan netral. PBNU umpamanya dukung. Mas Takum ya? Ya, dukung si A. Belum tentu Yai B ini. Betul. Kekuatannya itu justru pada alumni. Alumni maksudnya apa tuh alumni? Umpamanya kayak pondok-pondok besar dan umur tua ini Pak Eros Jarot ya. Seperti pondok pesantren Sidogiri. Nah, pondok pesantren Sidogiri ini umpamanya yainya direkrut. Ya. Dikumpulkan alumninya. Nah itu insya Allah 99% nurut. Sebab takut kualat. Oh gitu ya. Nurul Jadid alumninya ini kan pondok gede. Genggong alumninya kan ada pondok-pondok kecilnya. Baru bisa. Tapi kalau ada yang ngeklaim semacam itu nggak bisa. Tapi nggak gini. Kalau dipaksa gimana? Kan sekarang ini kabarnya ya ada intimidasi, ya ada penggiringan ke salah satu calon gitu ya. Ada operasi lah darat itu ya. Operasi senyap ini yang memaksa atau mengintimidasi agar milih salah satu saja. Itu ya, ke dunia pesantren. Waduh ngeri sekali santrinya gitu. Oh, gitu ya? Ngajak jihad itu berarti kata orang Madura. Oh, gitu ya? Iya. Ya apa ya? Para yai ini punya keteguhan pilihan. Inti utamanya Pak Eros, karakter yai itu yang penting disilaturahimi. Dan para yai ini jangan kaget, bukannya yai ini 2 atau 3 kaki. Yai ini yang benar-benar yai, tidak menolak siapapun para calon yang rawuh padanya. Oh gitu ya. Oke, Tapi gini. Setelah itu diistighoroi, kalau diintimidasi, ya diajak jihad lah sama yai, kan gitu loh. Iya, tapi gitu. Kalau yang namanya kiai itu kan penjaga moral ya. Penjaga pintunya surga lah gitu. Dan juga jangan sampai pada neraka gitu kan ya. Nah, kalau dia suruh milih, kan tentunya figur yang amanah ya. Ada juga mungkin ketentuan ya, saya nggak tahu. Yo ojo milih sing dolim lah gitu. Ojo milih, jangan milih yang kira-kira A B C D. Kriterianya kira-kira gimana itu? Ya yang jelas satu yang dipilih itu rata-rata pondok pesantren ini kan afiliasinya di jamaah NU ataupun berafiliasi dengan NU ataupun berpaham Ahlussunnah wal Jamaah yang identik dengan NU. Itu mutlak yang pertama bagi yang dipilih. Ada nggak calon ini berdarah ataupun terah dari yai NU? Oh gitu. Lah di antara 3 calon ini ada 1 wakilnya, terus yang 2 itu dari wakil sama calon presidennya. Terus yang satunya lagi itu tidak ada sama sekali gitu loh. Oh gitu ya. Perlu dijelaskan. Ya, sebenarnya nggak menjuruskan, tapi realitanya begitu ya. Artinya kan, nah ini nih. Dan yang paling ditakutin Pak Eros, apabila di luar konteks Ahlussunnah.
Umpamanya calon itu berpaham Wahabi ataupun apa, wah itu paling takut Yai NU ini, Yai pesantren. Jadi kalau dengar penjelasan sampean itu, nah ini kan kebetulan dari paslon-paslon yang ada, mungkin yang agak dekat sana, pokoknya nomor 1 ada Mas Muhaimin ya. Tapi mungkin ada hal-hal juga hambatannya yang dicurigai sebagai ABCD tadi ya, tidak masuk kriteria. Lalu pasangan nomor 2 itu mungkin juga dua-duanya nggak ada sama sekali. Nggak ada sama sekali. Iya. Oh ya. Baik calon presidennya maupun wakilnya. Oh gitu ya. Lalu yang ketiga Loh, ini dua-duanya ada. dari mana tuh? Dari Mas Mahfud ya? Ya. Ganjar? Loh, itu menantunya Kiai. Oh, Mbak Atiko Bu Atiko itu Bu Nyai. Jadi Abinya itu Yai NU Salaf di Jawa Tengah. Dan sangat dihormatin. Apalagi Pak Mahfud. gitu ya. Pak Mahfud itu lahir procot oek-oek kayak Gus ini. Iya. Umur 7 hari sudah dibaptis NU Gus ini kan kita. Iya. Disunat, ditalininya Nabi salam alaika. Itu nggak ada selain NU. Ini ada nama baptisnya NU. Oh gitu. Apalagi? Abahnya guru agama. Oh gitu ya. Kayak kampung lah istilahnya Pak Mahfud itu. Nah, satu lagi Pak Mahfud nih ya. Nah, ini kan orang Madura tersebar seluruh Indonesia ya. Nah, begitu dengar nama Mahfud, kira-kira nih ya, apa ya iya sih orang Madura tuh tegel untuk tidak dukung dia, terus nyebrang yang lain, rasanya kok agak sulit saya percaya. Kalau lihat fanatiknya orang Madura, gimana Gus? Dari pantauan. Gak usah jauh-jauh Pak Eros ya. Iya. Tahu sendiri lah Pak Eros, Gus ini kan dari dulu kritis. Sehingga tidak pernah ada pejabatan kan gitu ya. Kalau salah Gus katain salah, kalau benar-benar kan gitu. Lah begitu melihat Pak Mahfud, ya kan? Iya. Diumumkan oleh Bu Mega. Ya terus terang perkara U20 jangan rame-rame kan gitu. Gus sudah agak kesel kan gitu kan. Tapi begitu diumumkan Pak Mahfud sebagai calon wakil presiden oleh Bu Mega dan Partai Golkar, Gus langsung sujud syukur, langsung ambil sebagai HP, putra Madura sebagai putra Madura bangga. Kayak bangga sebab apa? Beda orang Madura itu dengan suku lain. Madura itu sukunya satu, kalau di rantau itu kesukuannya sangat kuat. Oh gitu ya. Kalau Pak Eros ya, mungkin punya tetangga satu orang Madura, dia akan paksakan bisa bahasa Indonesia atau bahasa tempat. Tapi kalau Pak Eros sudah punya tetangga lebih 2 atau 3 orang Madura, dipaksa Pak Eros ini bisa bahasa Madura kan gitu ya. Jadi kental sekali. Jadi kemungkinan dukungan itu rasanya ya dari komunitas kaum Madura tuh solid ya. Solid. Oke. Ya nggak usah jauh-jauh lah, seperti gue sujud syukur langsung apa? Tumpengan ke Monas ya kan, langsung nanggap reog. Oh, gitu padahal ya? kan gue sini tegak lurus Jokowi. Iya. Ya sudah nggak melihat lagi. Apabila ya Gus juga berharap Gibran ini waktu itu menjadi DKI 1 kan gitu loh. Tapi begitu sudah Pak Mahfud hilang, timbul rasa cinta karena satu bukan hanya Madura saja Pak. Memang track recordnya, rumahnya itu masih mewah rumah abah saya. Iya. Padahal berapa kali menjabat ketua MK dan sebagainya, cukup sederhana. Itu yang bisa membuat hati kita betul. rela ya. Nah, saya juga sebenarnya gini, kalau waktu itu Mas Bowo ya. Sama RK ya, atau sama Erik gitu ya. Mungkin kita harus melepaskan itu sebagai satu kontestasi yang harus kita dukung dan pelihara bersama kebersamaannya. Nah, tapi begitu Gibran kok saya rasanya kok tidak bisa tinggal diam. Ini kan masalah demokrasi ke depan. Sampean gimana rasanya kira-kira? Ya, itu tadi. Kalau jika sekiranya ya Pak Ganjar ya semuanya ini putra bangsa yang bagus terbaik, ya. Cuman ada yang terbaik. Kalau menurut Gus ya, Gus ini kan sebagai saksi hidup. Iya. Gus waktu itu bahkan sama teman-teman relawan lainnya kurang lebih 30 atau 50 ketua relawan itu ditidurkan di Hotel Sultan.
sebelum H-1 hari silaturahmi relawan. Dan di situ Pak Jokowi sendiri yang mengarahkan kepada kita rambut putih. Lah Gus ini kan itu ya pernah diarahkan ya. Sampai kan waktu itu PDI kan belum milih. Ya. PDI sampai umur kan gitu. Kita awalnya bersama Pak Jokowi dan Pak Jokowi yang mengarahkan kepada Gus sama teman-teman relawan yang lainnya. Terus yang kedua, begitu Bu Mega mengumumkan Pak Mahfud, terus apa lagi? Satu, Pak Ganjar ini kan satu rumah, satu partai dengan Pak Jokowi. Iya. Terus Pak Mahfud ini putra terbaik dari kabinetnya Pak Jokowi. Iya. Loh, terus gue kaget. Loh kenapa Pak Jokowi naruh Gibran atau Gibrannya sendiri yang mau di sana? Akhirnya sakitnya tuh di sini kan gitu loh. Kan Pak D sendiri yang mengarahkan kepada kita dengan bukan 100.000 lebih 150 itu GBK penuh Pak Eros. Ya yang penting gini lah Mas ya, Gus ya. Kita kalau kita ngomong gitu banyak yang menuduh kita mau menjelek-jelekan, kita memojokkan, kita menjudutkan, padahal kita ini yang disudutkan. Nah, ya. itu. Waduh, pilihannya gimana nih kalau begini gitu. Ya kadang apa ya baser-baser ini loh yang kadang yang salah dijadikan benar, benar jadikan salah. Sekarang kan gini loh Pak Eros ya. Pak Eros punya anak 7 nih. Ya. Pak Eros tuh salah satunya jadi jenderal. Yang satunya jadi orang biasa. Sementara Pak Eros hanya pedagang sayur umpamanya gitu. Iya. Apa mentang-mentang Pak Eros ini masih pedagang sayur, anak Pak Eros yang jenderal ini nggak ngakuin Pak Eros? Lah ini kan etika politik, fatsun politik, apalagi etika orang Jawanya kan hilang. Terus di saat Pak Eros punya hajat ya kan, terus habis itu anak Pak Eros yang disanjung-sanjung, yang disayang-sayang, yang dibanggakan, meninggalkan Pak Eros. Apa nggak sakitnya di sini gitu Pak Eros? Kita para relawan kita yang diarahkan. Ya sudah. Bukti-buktinya ada. Terus habis itu diadu dengan anaknya. Lah ini terus kita bagaimana gitu loh. Ya udahlah, saya rasa Padahal itu kita masih mencintai Pak Jokowi. Ya, terus terang Pak Eros ya. Kalau ya. Pak Jokowi dihina orang, karena saya masih cinta itu sakit. Tapi dengan kelakuan yang semacam ini, bingung juga kita ini gitu loh. Ya. Kadang saya mikir, jangan-jangan Rocky Gerung yang rumahnya pernah Gus lempar dengan telur dan tomat ini betul lah kan gitu omongannya ini. Tapi udahlah, begini Gus, kalau kita kan percaya bahwa yang namanya alam pun tidak tinggal diam, yaitu yang saya sudah bilang becik ke titik olo ketoro. Tapi ya sudahlah, kita lupakan itu. Nah yang terakhir saya tanya, masalah NU nih ya. Nah NU ini gimana? Sekarang ini kan ada Mbak Yeni kan ke sini, yang ini ke situ, yang ini netral. Netralnya juga seperti apa? Nah, kita lihat waktu muktamar kan, waduh Erik itu luar biasa ya. Betul. Dukungannya tiba-tiba hilang. Pasti ya Mas Erik ya pasti getun lah gitu ya. Iya. Gitu ya. Nah, kasihan juga kita lihat NU sendiri gimana sih sebetulnya sekarang nih NU ini gimana? Gitu. Ya alhamdulillah. Posisinya ya. Untung waktu muktamar di Situbondo itu kan di zamannya Yai sebelum Gus Dur itu NU dikembalikan pada khitoh 1926. Kalau tidak menghadapi semacam ini sulit Pak Eros. Sebab apa? Kita sama-sama tahu Pak Mahfud ini di saat Gus Dur teraniaya, beliau adalah orang yang masih setia dan menjadi garda terdepan untuk membentengi Gus Dur. Saya saksinya, saya saksi juga. Dan Gus ini termasuk Gus Durian. Ya sampai detik ini sangat cinta kepada pemikiran Gus Dur. Terus Gus Yahya, ini meskipun putranya Yai besar. Khalil ya. Bukan, Bisri. Bisri. Tapi beliaunya ini bisa dikatakan ya kalau bahasa cantik ke Gus Yahya kurang ini ya, adalah orang yang sangat muhibin pokoknya ya kepada Gus Dur.
sampai tasnya apanya itu dibawakan kan gitu. Jubir lah, Kemana ya, disupir jubir ya istana, sampai ya. sampai jubir presiden. Terus Mbak Yeni Ya, ya. itu putranya ideologis juga biologis. Jadi ketiga orang ini baik secara ke NU-an dan juga secara ideologi pemikiran Gus Dur dan visi misi ini nggak terpisahkan antara Pak Mahfud, Gus Dur sama Yeni. sama Yeni. Akan tetapi karena kepentingan politik semacam ini, Gus Yahya makanya alhamdulillah mengambil sikap netral. Sebab apa? Kita sama tahulah bagaimana peran Pak Erik seperti Pak Eros tadi nyampaikan, begitu besar membantu memperjuangkan membikin satu abad NU ini meriah. Tapi ya apa dikata takdir cawapres aja belum, garisan belum ada, apalagi jadi apalagi jadi wakil presiden, calon wakil presiden tidak. Kita juga kasihan sama anu. Tuh di situ juga ada Caimin. Maka Gus ya cukup setuju dengan pernyataan apa yang disampaikan oleh Gus Yahya ini kan, bahwasanya di 2024 ini NU mengambil posisi netral. Toh seandainya mereka berpolitik dilarang menggunakan nama NU. Jika sekiranya ada yang mengklaim NU di sini di situ enggak. Ya, Kalau ya, kita benar, mau ya. kalau mau klaim-klaiman ya NU sekarang ini ya ke Pak Mahfud sekali kan gitu loh. Satu itu Kalau kan itu klaim-klaiman. iya kalau klaim-klaiman gitu loh. Tapi gini Mas, Ya. sebagai penutup sampai setuju nggak? Sebetulnya yang namanya suasana batin NU, kalau saya berlebihan tolong dikoreksi. Ya. Kok seperti yang diwakili oleh Kiai Mustafa Bisri, ya toh? Dia bilang ini republik tapi serasa kerajaan. Nah ini yang mungkin jadi keprihatinan kita bersama. Harapan dan himbauan sampean Gus seperti apa nih untuk pemilu ini? Ya. Untuk kaum Nahdien ya. Betul. Ya, ya. Ya sahabat Indonesia khususnya kepada Nahdien, kami minta pemilu 2024 ini bahwasanya alhamdulillah NU ada pada semuanya ya. Terlebih-lebih kepada Caimin sebagai wakil dan di nomor 3 yaitu Pak Ganjar adalah menantu Kiai NU serta Kiai Mahfud adalah cendekiawannya NU. Jadi kami berharap jangan sampai karena perbedaan ini menjadikan kita sesama Nahdien terpecah ya. Mari kita gunakan nalar. Siapa di antara 3 calon ini yang paling dekat dengan NU dan benar-benar ada turunan NU, dan yang paling utama Pak Eros Jarot mengamalkan amaliyahnya NU. Bukan ngaku-ngaku NU di saat mau pilpres kan gitu ya. Itu pesan Gus ya. Okay. Gus kira ya para yai tahu sendirilah kan gitu ya. Siapa beliau di antara bertiga calon ini yang benar-benar ke NU-nya jelas, itulah yang mari sama-sama kita dukung agar NU ke depan bisa lebih maju dan lebih baik kan. Amin. Ya itulah perjumpaan walaupun hanya sebentar. Terima kasih sudah mampir. Jaga kesehatan. Kita doakan harapan Gus tadi bisa terlaksana dalam pemilu yang damai tanpa intrik dan intimidasi. Amin. Gus terima kasih nih sebelumnya. Ya. Gus sebagai wong Madura, undek-undek Gus berkat diajak kopi darat sama Bang Jarot ini, Bang Eros Jarot bisa tersampaikan ini undek-undek wong Madura. Matur suwun Pak Eros nggih. Merdeka. Turun nuhun.